3. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi anak-anak sekalian. Halo. Halo. Pagi. Pagi, Bu. oke. Oke. Oh, baiklah, silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Ayo, ada yang mau memimpin doa atau langsung berdoa bersama-sama? Langsung bersama-sama. Oh, ya udah, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Dian Purnawirayanti. Hadir. Arya Wiratama. Arya Wiratama hadir. Dia. Hadir. Wawan. Dian. Oke, baik, sepertinya hadir semua. Mungkin akan kita lanjutkan. Baiklah anak-anak, sesuai yang sudah Ibu sampaikan kemarin. Jadi kalian akan dibentuk menjadi 4 kelompok. Dan nanti untuk kelompok 1 itu akan diketuai oleh Dian Purnawirayanti, kelompok 2 akan diketuai oleh Arya Wiratama, kelompok 3 akan diketuai oleh Wawan, dan kelompok 4 akan diketuai oleh dia. Nanti silahkan berkumpul di kelompoknya masing-masing dan kerjakan tugas yang akan diberikan. Baik, minggu lalu Ibu sudah mengajar dan sudah mengajarkan tentang faktor-faktor laju reaksi. Jadi faktor-faktor laju reaksi, salah satunya itu reaksi bisa terjadi karena adanya tumbukan efektif. Ada yang masih ingat apa itu tumbukan efektif? Tumbukan yang tepat sasaran, Bu. Tumbukan yang tepat sasaran. Kelompok Arya ada yang tahu? Jadi benar ya. Jadi yang namanya tumbukan efektif itu adalah tumbukan yang tepat sasaran atau orientasinya tepat. Jadi kalau misalkan dia tepat, dia akan terjadi reaksi. Kalau terjadi reaksi, maka tinggal kelajuannya atau kecepatannya cepat atau lambat gitu. Baik, mungkin Ibu akan share screen terlebih dahulu ya. Oke, sudah nampak? Kelihatan? Kelihatan nggak, Nak? Kelihatan. Oke, kelihatan. Kelompoknya Dian kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini, yaitu pertemuan pertama, itu kita akan membahas tentang laju reaksi. Jadi di sini ada bahasan utamanya itu adalah order reaksi dan persamaan laju reaksi. Tapi untuk di bab ini kita hanya membahas tentang ungkapan laju reaksi, atau kalian bisa menuliskan laju reaksi. Nah, di sini ada tulisan di sini, apa kabar kimia gitu. Kalau Ibu bilang apa kabar kimia, kalian jawab bareng-bareng kimia, kuat, kuat, kuat gitu ya, yang semangat. Jadi biar nggak loyo-loyo kayak orang lemes gitu. Oke, Arya sudah mempraktekkan. Oke ya. Kalau Ibu bilang apa kabar kimia, kimia kuat, kuat, kuat gitu. Oke? Bisa? Bisa dipahami? Bisa. Oh, oke, oke. Baiklah, apa kabar kimia anak-anak? Kimia kuat. Oke, belum semangat. Jadi kayak orang lemes, kuat. Jadi harus semangat. Kalau kuat ya kuat gitu dong. Oke, Ibu ulangi sekali lagi. Apa kabar kimia anak-anak? Kimia kuat. Oke, kelompok Arya yang lebih semangat. Kelompok Diannya lemas. Oke, baiklah. Jadi harus semangat dulu ya. Oke. Jadi ini KD yang akan kita bahas itu KD 3.7 menentukan order reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Jadi IPK-nya atau tujuannya nanti cuma hanya 1. Jadi diharapkan kalian nanti bisa menuliskan ungkapan tentang laju reaksi. Selanjutnya tujuan pembelajarannya
Jadi nanti kita insya Allah itu akan menggunakan model pembelajarannya itu adalah model pembelajaran based learning. Nah, nanti diharapkan dengan model pembelajaran ini anak-anak sekalian itu mampu menuliskan ungkapan laju reaksi. Jadi untuk pertemuan hari ini itu cuman hanya ini gitu. Jadi simple tapi harus ngena gitu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya pada kalian gitu. Pada beberapa kelompok yang sudah dibentuk tadi, sekarang ada dua gambar. Satu sebelah kanan itu gambar mobil yang padat, rame. Kemudian yang sebelah kiri itu adalah gambar mobil yang relatif sepi gitu. Menurut kalian kemungkinan banyak untuk tabrakan itu dari dua gambar ini yang mana? Yang kemungkinannya lebih tinggi untuk bertabrakan? Mobil yang ramai. Yang padat. Yang padat, oke, siap. Jadi kelompok Arya dan kelompok Dian ya yang lebih aktif. Jadi memang kalau semakin banyak padat, biasanya kemungkinan untuk tumburan atau tabrakan itu akan semakin besar gitu ya. Nah, hal ini sama halnya dengan reaksi kimia. Jadi kalau di reaksi kimia itu semakin besar konsentrasi. Konsentrasi itu kalau kita ibaratkan tadi semakin banyak kendaraannya gitu, maka akan semakin besar kemungkinan dia untuk tabrakan atau tumbukan. Kalau semakin besar, kemungkinan lajunya juga akan semakin besar. Oh, mungkin Dian sepertinya layarnya memang harus di landscape saja. Jadi kalau di sini kelihatannya kayak kebalik, Dian. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya tadi bahasannya itu adalah tentang tumbukan. Semakin banyak tumbukan dan tumbukannya efektif, dia akan semakin besar memungkinkan terjadinya reaksi, dan dia akan kalau sudah terjadi reaksi ya kemungkinan bisa cepat bisa lambat gitu. Jadi kalau dalam kimia itu namanya laju reaksi. Nah, jadi laju reaksi sebelumnya ini kelihatan nggak di layarnya masing-masing? Arya, kelompok Arya, kelihatan nggak apa kurang gede? Nampak. Oke. Kelompok Dian, kelihatan? Kelihatan, oke. Jadi namanya laju reaksi kimia itu adalah perubahan konsentrasi per reaksi atau produk dalam suatu satuan waktu. Gitu. Jadi di sini ngaruhnya adalah konsentrasi reaksi atau produk per satuan waktu. Jadi laju reaksi itu bisa dinyatakan sebagai berkurangnya konsentrasi reaksi atau bertambahnya konsentrasi produk persatuan waktu. Jadi di sini diibaratkan ada R tanda panah P. Jadi R ini adalah reaktan, tanda panah ini adalah menjadi, P itu adalah produk. Nah, sekarang yang Ibu ingin tanyakan kira-kira menurut kalian P itu produk itu adalah hasil. Kira-kira yang duluan ada reaktan apa produk menurut kalian? Reaktan, Bu. Iya, yang duluan ada reaktan. Jadi kira-kira yang produknya sudah ada belum? Kalau pertama kali? Belum. Pertama kali belum ada. Belum. Jadi bertambahnya waktu nih menurut kalian, semakin nambah waktu, kira-kira reaktannya ini makin ngurang apa makin nambah? Berkurang. Berkurang. Hasilnya, coba kelompok Arya, Bertambah. hasilnya awalnya ada nggak hasilnya, produknya? Ada nggak awalnya? Pertama kali, ada nggak? Enggak ada. Setelah nambah waktunya, produknya ini nambah atau berkurang? Nambah. Makanya di sini lajunya itu disebutkan atau persamaannya itu laju reaksi A atau laju reaksi reaktan itu sama dengan ada nilainya negatif. Negatif ini artinya berkurang. Berkurangnya konsentrasi reaktan per satuan waktu. Jadi laju konsentrasi reaktan per satuan waktu. Sedangkan kalau konsentrasi laju B, jadi kalau laju B itu yang produk, jadi produk itu kan semakin tambah waktu, semakin bertambah. Makanya di sini nilainya plus. Oke. Kemudian, nah ini penjelasannya. Jadi negatif ini artinya adalah laju pengurangan konsentrasi per reaksi atau reaktan per satuan waktu. Sedangkan yang plus ini maksudnya itu adalah laju penambahan konsentrasi produk tiap satuan waktu. Baiklah, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Untuk kelompok Arya, mungkin bisa dilihatin. Jadi harus standby di kamera biar Ibu bisa ngontrolnya begitu. Oke. Tidak ada yang ditanyakan? Enggak ada. Oh, tidak ada. Arya kameranya kamera depan, Nak. Jadi biar terkontrol, jangan kamera belakang.
Oh, oke, siap. Baiklah, tadi sudah Ibu jelaskan sedikit materi tentang laju reaksi, kemudian persamaannya gitu kan, laju konsentrasi per satuan waktu gitu. Baiklah, silahkan kalian berkumpul di kelompok masing-masing yang sudah Ibu bagi tadi. Kelompok 1 diketuai oleh Dian, kelompok 2 oleh Arya, kelompok 3 oleh Wawan, dan kelompok 4 diketuai oleh Dia. Nanti untuk ketua kelompoknya, Dian, Arya, Wawan, dan Dia, nanti mohon dikondisikan di kelompoknya karena memang kalian sudah Ibu ajarkan trik berhitung cepat, kemudian kalian juga sudah Ibu ajarkan kemampuan-kemampuan berhitungnya itu tadi sudah Ibu ajarkan, nanti bisa ditularkan ke kelompoknya masing-masing. Tapi kalau misalkan nanti dalam kelompok juga masih menemukan kendala, mungkin nanti bisa ditanyakan kepada Ibu. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada. Tidak. Baiklah. Sudah berkumpul di kelompoknya masing-masing? Oh, oke. Sudah. Sudah, baiklah. Kalau sudah, silahkan per kelompok duduk di tempatnya masing-masing dan kerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Baik, Ibu kasih kesempatan, nanti yang sudah boleh langsung presentasi per kelompoknya. Boleh nanti dipresentasikan oleh ketua kelompoknya. Baiklah. Yang sudah nanti bisa langsung langsung mengajukan diri untuk mempresentasikan kalau kelompoknya sudah siap. Sudah siap, Bu. Oh, sudah siap. Oke, kelompok Arya ini ternyata yang paling siap gitu ya. Dia begitu ini langsung gitu. Oke, silakan kepada kelompok Arya. Kelompok berapa Arya? 2. Oh, oke, siap. Boleh share screen. Oh, Ibu stop share dulu yang punya Ibu. Oke, silakan Arya Wiratama, kelompok 2. Bisa share screen? Manakah? Bagaimana? Masih cari. Oke. Kona. Oke. Oke. Arya ini, jadi kameranya jangan jangan ditutup. Jadi Aryanya tetap nampak, kelompoknya tetap tampak. Jadi sambil presentasi, oke siap, silakan dibuka dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya dari warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sabar. Ayo, lanjut. Saya dari kelompok 2. Nama saya Arya Wiratama, ingin mempresentasikan berlangsung cepat atau lambatnya perubahan pembusukan makanan ataupun perkaratan logam dan besi. Oke. Gambar nomor 1, petasan. Perkiraan laju reaksinya berlangsung cepat dalam hitungan menit. Petasan akan mudah meledak begitu disulut api oleh sebab itu sering sumbu petasan agak panjang agar tidak meledak sebelum dilemparkan. Gambar nomor 2, rantai berkarat berlangsung lama hitungan minggu. Oke. Korosi adalah rusaknya benda-benda logam karena pengaruh lingkungan antara lain kelembapan udara dan air dan zat elektrolit. Oke. Gambar 3, pembusukan buah-buahan berlangsung sedang dalam hitungan hari. Makanan dan buah-buahan setelah dibiarkan beberapa hari di udara terbuka akan mengalami proses pembusukan dan tidak layak dikonsumsi. Baiklah, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok Arya ini set selesai gitu ya. Mungkin ini, jadi dengan ketua kelompoknya sepertinya tidak diberikan kesempatan untuk bertanya, tapi mungkin Ibu akan membuka sesi pertanyaan terlebih dahulu. Untuk kelompok yang lain ada yang mau bertanya? Kelompok Dian mungkin tidak ada? Mau tanya Bu, Boleh. kenapa untuk laju reaksi Laju reaksi. korosi
lebih Ha-ha. lama dibandingkan petasan? Iya, boleh dijawab kelompok 2. Kenapa laju reaksi karat lebih lama daripada petasan? Karena kalau petasan cepat, karena sumbunya itu kalau terbakar habis, lalu membakar bubuk mesiunya lalu meledak. Sementara kalau perkaratan membutuhi proses karena bahannya yang lebih solid mungkin. Oh, jadi benar. Jadi kalau yang dibilang Ali tadi benar. Jadi kalau misalkan petasan itu kan ada ininya, biasanya ada apanya ya itu ya, sumbunya. Jadi kalau sumbunya habis, dia kena bubuknya, dia akan meledak. Sedangkan kalau misalkan besi itu lebih lama, karena memang dia ada faktor yang mempengaruhinya untuk lama. Kayak dia harus lembab udaranya, kemudian dia jadi ditempatkan di tempat terbuka gitu kan. Kemudian ada oksigen, jadi dia semakin cepat gitu. Tapi kalau dengan petasan lebih cepat petasan. Terima kasih. Oke. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Jadi Dian semangat sekali menyampaikan argumentasinya dan menjawab dengan benar gitu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya untuk kelompok 1 silahkan. Ibu ketuanya siapa? Dian? Silakan Ya, Bu. ketuanya. Oke. Bisa share screen? Tidak bisa share screen. Oke, akan Ibu share screen kan. Oke, silakan. Tadi kan udah nomor 1. Soal yang pertama, tuliskan persamaan reaksi C2H4 gas, O3 gas, C2H4O gas, dan O2 gas. Kemudian B, tentukan laju reaksi, pereaksi, dan bubuk. Yang pertama, yang A, persamaan reaksi untuk C2H4 plus O3 menjadi C2H4O plus O2. Yang B, laju reaksi pereaksi. Laju reaksi C2H4 sama dengan berkurangnya konsentrasi C2H4 per satuan waktu. Oke, ya, benar. Kemudian laju reaksi O3 sama dengan berkurangnya konsentrasi O3 per satuan waktu. Kemudian untuk laju reaksi produknya C2H4O sama dengan bertambahnya konsentrasi C2H4O per satuan waktu. Kemudian laju reaksi O2 sama dengan bertambahnya konsentrasi O2 per satuan waktu. Kemudian untuk soal nomor 2, tuliskan laju reaksi H2 gas plus O2 gas dan H2O gas. Kemudian yang B, saat O2 turun pada 0,23 mol per liter sekon, berapa kenaikan terbentuknya H2O? Yang pertama untuk persamaan reaksinya. Jadi 2H2 gas plus O2 gas menjadi 2H2O gas. Kemudian untuk laju reaksi pereaksi. Laju reaksi H2 sama dengan berkurangnya konsentrasi H2 per satuan waktu. Kemudian laju reaksi O2 sama dengan berkurangnya konsentrasi O2 per satuan waktu. Kemudian untuk laju reaksi produk, laju reaksi 2H2O sama dengan bertambahnya konsentrasi 2H2O per satuan waktu. Kemudian untuk soal yang B, perbandingan koefisien atau angka di depan senyawa. Laju reaksi H2, kemudian laju reaksi O2, laju reaksi H2O sama dengan 2:1:2. Dimasukkan laju reaksi yang diketahui, yaitu laju reaksi O2 dibanding laju reaksi H2O sama dengan 0,23 mol per liter sekon berbanding laju reaksi H2O sama dengan 2 kali 0,23 mol per liter sekon per 1 sama dengan 0,46 mol per liter sekon. Baik. Mungkin demikianlah presentasi dari kelompok saya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Baiklah, kepada kelompok lain jika ada yang bertanya. Tidak ada kayaknya. Boleh ditutup.
Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi sudah presentasi dari kelompok 1 yang diketuai oleh Dian. Kita beri applause dulu untuk kelompok 1. Oke, bagus, good. Oke, baik. Mungkin sudah semua kelompok sudah maju ke depan. Dan untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini pembelajaran pada hari ini. Terlebih dahulu kita simpulkan dulu apa itu laju reaksi. Apa tadi laju reaksi anak-anak? Laju reaksi adalah apa? Masih unmute. Laju reaksi adalah Sasaran apa ya? Perubahan mungkin. Perubahan apa tadi? Perubahan konsentrasi persatuan waktu. Berkurangnya konsentrasi reaktan persatuan waktu atau bertambahnya konsentrasi produk dalam suatu satuan waktu. Oke, siap. Jadi itu ya. Jadi bahasannya itu. Kemudian untuk minggu depan silahkan kalian pelajari bahwa modulnya nanti Ibu bagikan itu tentang order reaksi dan persamaan laju reaksi. Jadi nanti berdasarkan data gitu ngitungnya. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan untuk hari ini, Nak? Tidak ada. Oke, tidak ada. Jadi untuk minggu depan silahkan dipelajari. Jadi begitu pelajarannya kalian sudah siap karena sudah dibaca dari rumah. Baiklah. Untuk hari ini Bu cukupkan sampai di sini. Terima kasih gitu. Semoga selalu semangat gitu. Jadi kalau belajar itu harus semangat, jangan loyo. Oke, terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya. Semoga selalu sehat, diberikan kesehatan. Ibu akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kau tuh bisu. Tidak dengar, coy, kau bisukan.